Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Suci Ramdhani, mahasiswi PGSD IKIP Siliwangi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang atau berdiskusi ya. Menurut saya, apa saja yang harus diperhatikan oleh guru, apa saja yang harus dipersiapkan oleh guru dalam sebelum pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara lancar dan mencapai tujuannya. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Jadi sebelum mengajar, kita sebagai guru harus mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Selain materi, bahan ajar, media, alat pembelajaran, itu harus disiapkan. Kemudian tidak usah dengan menggunakan budget yang mahal untuk bahan atau medianya itu ya. Kita bisa menggunakan dari barang-barang bekas. Contohnya misalkan untuk pembelajaran matematika, bangun ruang. Untuk tabung, kita bisa menggunakan kaleng bekas susu kental manis. Nah, itu bisa ya digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua itu bisa kita harus mempersiapkan metode belajar yang variatif. Artinya kita harus mencari atau memvariasikan model pengajaran yang diaplikasikan di kelas. Kemudian yang ketiga, guru itu harus guru itu jarang membawa siswa ke dunia nyata. Nah, sebaiknya penyampaian materi ini tidak hanya sebatas menjabarkan teori, tapi kita harus mengajarkan atau membawa siswa melakukan pembelajaran dengan observasi secara langsung, misalnya di lingkungan sekitar gitu. Jadi dengan demikian pemahaman siswa itu lebih luas karena sudah terjun secara langsung. Kemudian yang keempat, kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Jadi sebagai guru kita harus memperhatikan kemampuan awal siswa kita. Jadi coba kita kelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya. Kemudian kita tempatkan posisi tempat duduk siswa. Kemudian bagi kelompok, kita bagikan kelompoknya, orangnya gitu ya. Kemudian pasangkan siswa yang aktif dengan siswa yang pasif. Terus misalkan siswa yang gemar membaca dengan siswa yang pendiam. Yang selanjutnya yang kelima, kita harus ada kenali bagaimana lingkungan siswa di luar sekolah. Misalnya dengan mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Jadi kita tahu bagaimana lingkungan atau masalah siswa yang dihadapi siswa selain di sekolah. Kemudian mencari solusinya bagaimana dengan orang tua siswa. Jadi ada komunikasi guru dengan orang tua. Jadi komunikasi antara guru dan orang tua itu harus aktif. Kemudian guru itu harus mempersiapkan mengajar itu harus mempersiapkan unsur spiritual dan emosional agar siswa itu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya cerdas, tapi juga siswa memiliki karakter. Selain itu, yang selanjutnya, guru harus mengatur tata tertib di dalam kelas. Jadi tata tertib apa yang diterapkan di kelas, seperti memberitahu disiplin dan tanggung jawab di setiap proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya guru harus mengevaluasi. Jadi evaluasi itu harus terus dilakukan agar tahu apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki, juga dikembangkan. Nah, hal ini itu berguna untuk mengukur kinerja guru selama mengajar. Yang terakhir mungkin dari saya, guru itu harus jangan cepat merasa puas mungkin. Terus mengembangkan diri dengan membaca buku, dengan membaca jurnal atau referensi lainnya seperti mengikuti seminar. Nah, cara ini sebaiknya dilakukan untuk memperluas wawasan kita sebagai guru
dan juga melakukan pengamatan terhadap kejadian di sekitar, juga mencari solusi untuk melatih kepekaan. Nah, demikian hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk mencapai untuk memperlancar pembelajaran dan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.